Halo Bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah Bosku, kali ini kita akan membahas ORI 025 bersama Pak Niko. Hai Pak Niko, apa kabar? Halo Dinda, kabar baik. Gimana kabar Din? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi ini ORI loh ya, bukan Sukri. Lu bisa aja. Kira-kira apa sih Pak yang mau kita bahas hari ini? Wah, banyak sekali Dinda. Hari ini kita akan bahas tentang semua tentang kita. Bukan deng, itu malah lagunya Noah dong ya. Ini semua tentang ORI. Mulai dari tanggalnya, bunganya berapa, kira-kira menguntungkan atau enggak. Lebih baik mana sih sebetulnya beli obligasi atau nabung di deposito. Nah, itu semua akan kita kupas tuntas hari ini tuh Din. Nah, Bosku pasti penasaran kan soal ORI 025 ini? Jadi jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pak Niko, untuk ORI 025 ini kira-kira penerbitannya bagaimana ya? Nah, Din, jadi sama seperti pada tahun 2023. Kali ini ORI akan menerbitkan dua jenis lagi. Jadi mulai dari yang jatuh temponya 3 tahun dengan jatuh temponya 6 tahun. Begitu, memang sebetulnya seyogyanya biasanya hanya 3 tahun. Begitu Din. Jadi ORI ini sudah bisa dipesan dari tanggal 29 Januari hingga 22 Februari 2024 Din. Dan juga yang mesti kita perhatikan adalah tanggal terakhir untuk dia pesan adalah tanggal 22 Februari jam 10 pagi. Gitu. Iya. Kenalan yuk sama produk-produk reksadana Anargia. Untuk ORI sendiri ini karakteristiknya bagaimana sih Pak? Oke, karakternya sebetulnya bijaksana. Bang. Enggak gitu Deng ya. Jadi memang kalau mesti kita perhatikan nih Din, bahwa ORI ini adalah obligasi yang memang jatuh temponya 3 tahun tadinya. Dan yang paling penting adalah dia bisa diperdagangkan. Beda banget sama adik-adiknya, katakanlah seperti kayak sukuk saving bond retail, ataupun sukuk tabungan hingga sukuk wakala. Karena dia itu adalah konsepnya memang bisa diperdagangkan setelah sudah ada di tempat kita kepemilikannya. Begitu. Okay. Nah, ini menjadi salah satu obligasi yang menarik tahun ini Din. Kenapa? Karena di tahun ini digadang-gadang tingkat suku bunga akan mengalami penurunan. Konon katanya seperti itu. Tapi Din, masalahnya adalah semuanya itu akan terasa tubi-tubi terus sebetulnya. Kenapa? Karena jawaban sesungguhnya begitu ya, kapan kira-kira tingkat suku bunga turun, itu sebetulnya masih di awang-awang Din. Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam hidup? Maka dari itu sebetulnya potensi itu ada, tentu kami katakan ada. Karena kalau kita bicara obligasi, penurunan tingkat suku bunga tentu akan mendorong imbal hasil akan mengalami penurunan. Kalau imbal hasil obligasi turun, harga obligasi pasti akan naik. Nah, ini merupakan salah satu yang diperhatikan dan menjadi sebuah kesempatan juga bagi teman-teman investor retail Bosku yang mau beli obligasi gitu ya, karena berpotensi harganya mengalami kenaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira menguntungkan nggak Din? Kalau menurut aku sih menguntungkan Pak, kan harganya naik. Nah, yang benar. Yang bener. Nah, ingat lagi, kata kuncinya adalah itu semua masih di awang-awang. Penurunan tingkat suku bunga itu masih di awang-awang dan sebetulnya karena tingkat suku bunga Bank Indonesia turun atau tidaknya itu semua akan tergantung terhadap tingkat suku bunga The Fed yang tadinya diharapkan akan turun pada bulan Maret ini. Tapi kalau melihat data ekonomi yang ada kemarin, tampaknya akan cukup sulit bagi tingkat suku bunga The Fed untuk turun pada bulan Maret. Sehingga kami melihat kemungkinan berikutnya akan terjadi di bulan Juni. Sehingga meskipun secara
secara umumnya ada potensi penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia itu akan memberikan keuntungan bagi pemilik obligasi ORI gitu ya. Tapi juga masih harus diperhatikan. Nomor satu adalah meskipun tahun ini adalah tahun harapan, jangan lupa nonton market outlook kami gitu ya. Tahun ini adalah tahun harapan, tapi semua masih penuh dengan ketidakpastian. Itu nomor satu, Din. Nomor kedua adalah kita juga tidak boleh lupakan. Kenapa? Apabila teman-teman obligasi retail ini belinya di nominal kecil, ini bukan masalah sebetulnya, nggak diperbolehkan belinya besar atau kecil ya. Tapi rata-rata kalau yang harganya nominalnya kecil gitu ya, itu akan sulit mendapatkan harga yang bagus di pasar. Kenapa? Karena pasti harganya harga counter. No pain, no gain. Maka dari itu ujung-ujungnya bagi teman-teman investor retail yang mau beli obligasi, biasanya mereka akan cenderung untuk buy and hold. Biasanya nggak kalau butuh-butuh amat gitu ya, Din, nggak mau dijual biasanya kan gitu. Nah, tentu harap diperhatikan juga harganya berbeda apabila teman-teman membeli obligasi ORI tersebut dengan let's say katakan size-nya 1 miliar. Tentu dijual dengan harga yang berbeda ketika teman-teman hanya punya katakanlah 1 juta, 10 juta, 50 juta. Itu harganya sangat berbeda. Oleh sebab itu diperhatikan bahwa ini bukan hanya tentang potensi kenaikan harga, tapi juga tentang apakah teman-teman yakin akan menjual dengan harga yang mungkin biasa-biasa aja karena size-nya kecil. Nah, ini yang mesti diperhatikan, Din. Oke, kalau tadi kita bicara soal karakteristiknya nih, Pak. Sekarang untuk bunganya, berapa sih bunganya, Pak? Bunga Citra Lestari. Dinda, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya bunga untuk obligasi yang 3 tahun itu berada di 6,25. Untuk yang 6 tahun itu berada di 6,4%. Pertanyaannya adalah apakah bunga ini cukup menguntungkan atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, memang Dinda, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan deposito yang saat ini katakanlah bunganya berada di 3,5, 4,25, tentu sebetulnya membeli obligasi retail akan jauh lebih menguntungkan. Makanya bonusnya Dinda jangan lupa ya, dibelikan obligasi gitu ya. Nah, tapi yang juga mesti kita perhatikan adalah nomor satu, meskipun bunga obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito begitu ya, tapi yang kedua yang mesti kita perhatikan juga, pajaknya pun juga jauh lebih kecil daripada pajak bunga deposito. Pajak di obligasi hanya 10% gitu, Din. Nah, jadi tentu ini merupakan salah satu kelebihan ketika kita berinvestasi di obligasi. Dan Din, yang ketiga yang kita tidak boleh lupakan adalah jadi netnya sebetulnya berapa sih sebetulnya. Nah, kalau kita hitung netnya untuk yang 3 tahun 5,63%, untuk yang 6 tahun ada di 5,76%. Tetap meskipun ada potongan pajaknya, secara bunganya jauh lebih tinggi daripada bunga deposito. Deposito baru cair kalau jatuh tempo. Tapi Pak, kalau hanya kita bandingkan dengan bunga deposito kayaknya kurang menarik deh. Ada yang lebih seru nggak? Bagi aku bunga Citra Lestari tetap menarik. Yeah, boy. Sebetulnya memang kalau kita bandingkan seperti yang selalu Eja nyanyikan gitu ya, ojo dibanding-bandingkan sebetulnya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Memang kalau kita perhatikan kita tetap harus bandingkan dia dengan obligasi konvensional. Dan kenapa? Ini menjadi salah satu poin yang penting supaya apple to apple kan begitu ya. Nah, yang mesti diperhatikan adalah untuk ORI yang 3 tahun, untuk obligasi konvensional itu punya imbal hasil berada di 6,3%. Sedangkan obligasi retail ini punya bunga 6,25%. Memang kalau kita perhatikan lebih kecil, tapi cukup adil. Kenapa? Karena obligasi yang konvensional dia punya total transaksi itu atau total minimum pembelian 1 miliar. Jadi wajar rasanya. Yang menarik yang mesti harus kita perhatikan adalah obligasi yang jatuh tempo 6 tahun di mana imbal hasilnya di 6,3%.
6,5. Sedangkan untuk ori yang T6 ini itu hanya berada di 6,4. Berarti kan tetap lebih tinggi yang imbal hasil obligasi konvensional. Nah, tapi sebetulnya bagi kami spread premiumnya masih terlalu kecil, Din. Kenapa? Karena kan diperuntukkan untuk retail. Bagi kami nih, kita ini kan butiran debu, Din. Aku tanpamu butiran debu. Jadi kita butuh sebetulnya bunga yang lebih manis, kan gitu. Memang ada dua kacamata yang mesti diperhatikan, Dit. Satu, kacamata dari pemerintah, yang dimana tentu semakin besar bunganya kan beban bunga ini yang dibayarkan akan jauh lebih besar. Tapi ada satu lagi kacamata, yaitu siapa? Kacamata kita, sang investor. Tentu dari sisi kita kan namanya retail ya, kita mau dapat bunga yang lebih besar. Alih-alih sebetulnya untuk melakukan edukasi dan literasi terkait dengan produk investasi yang namanya obligasi, supaya obligasi ini bisa dinikmati dari segala penjuru, dari Aceh hingga Merauke sebetulnya. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting. Jadi kalau kita katakan, kita bandingkan gitu ya dengan obligasi konvensional, ini boleh dikatakan cukup baik, tapi masih pelit. Kau tidak paham juga kepiting kikir. Dalam kasih bunga buat kita sebagai investor retail. Jadi Pak Niko, langsung aja nih, kita beli atau enggak nih? Oke, kalau menurut kamu maunya beli apa enggak nih? Kalau menurut Dinda deh, kalau menurut Dinda beli apa enggak nih? Beli. Beli, kenapa beli? Mendapat bonus ya. Gimana? Karena kalau dilihat dari penjelasan Pak Niko sepertinya menguntungkan ya. Betul. Untuk jangka panjangnya. Kayak seperti tadi Pak Niko bilang kan ada jangka 3 tahun, 6 tahun, itu sepertinya menguntungkan ya buat kami investor. Betul, Linda. Jadi kalau menurut kita juga nih begitu ya, Bosku, ini menjadi salah satu poin yang penting. Kenapa? Memang bagi Bosku yang mungkin sudah terbiasa main saham gitu, yang bisa keuntungannya 25%, tentu apalah artinya kalau bermain di obligasi, ya kan? Nggak ada yang bisa dilihat sebetulnya. Tapi ingat, obligasi itu juga mesti diperhatikan sebagai tempat diversifikasi. Untuk melengkapi apa? Melengkapi hidup kamu? Enggak, melengkapi hasil investasinya kamu. Jadi nggak hanya main di saham, tapi juga main di obligasi, main juga di deposito. Apalagi ini merupakan di awal tahun yang kami yakin teman-teman di luar sana baru dapat kucuran vitamin B gitu kan. Lagu lu kayak orang kaya. Jadi daripada digunakan untuk yang konsumtif, mungkin lebih baik bagi teman-teman sedikitnya, seenggaknya katakanlah 20% kayak 25% dibelikan obligasi retail. Dan yang bikinnya menarik lagi adalah, Din, obligasi retail bunganya selalu masuk setiap bulan, kayak duit jajan dari mama gitu kan, celing kan begitu. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting juga, betapa nikmatnya ketika kita mencoba melakukan diversifikasi investasi kita ke obligasi. Dan Din, juga jangan lupa, kalau misalkan teman-teman pikir, tapi kan bunganya masih kecil, menunggu atau enggak, akan ada lagi SR, sukuk retail, yang dimana dia syariah. Nah, yang paling penting juga ada sukuk tabungan nih, sebentar lagi, yaitu di bulan Maret, yang dimana biasanya bunganya masih sangat tinggi. Sehingga kalau kami perhatikan, dari bulan Januari ini hingga di bulan Juni mendatang, masih menjadi salah satu momen terbaik untuk beli obligasi. Kenapa? Karena di semester 1 ini tingkat suku bunga sebetulnya masih berada di posisi yang cukup tinggi, sehingga memberikan kesempatan yang baik bagi kita mendapatkan bunga yang tinggi sebelum pada akhir semester 2 berpotensi mengalami yang namanya penurunan. Jadi tunggu apa lagi? Sebelum beli Galaxy S24, lebih baik beli Ori 25. Cakep. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan kita soal Ori 025 hari ini. Yap. Seperti yang Pak Niko bilang tadi, ini kan menguntungkan. Tunggu apa lagi? Langsung beli ya, Din? Langsung beli ya. Ngomong-ngomong, belinya di mana? Di bank-bank terdekat di kota Anda. Bisa dari Livin Mandiri Oke. ya, dari Oktomobile, dan dari semuanya dia bisa gitu ya. Tapi jangan lupa pastikan teman-teman akun banknya punya SID gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Piano Sekuritas Channel di Indonesia. Eh.